perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Baim dan Paula diketahui datang secara terpisah untuk mengikuti persidangan. Namun sayangnya, kedatangan dan kepulangan mereka nyatanya sama sekali tak ada satupun awak media yang berhasil mengabadikannya. Konon, demi menghindari pertanyaan wartawan, baik Baim maupun Paula memilih keluar dari ruang persidangan lewat pintu belakang. Sementara itu, berhubung sidang digelar secara tertutup, maka tak ada satupun awak media yang mengetahui jalannya proses persidangan. Kecuali informasi bahwa Baim dan Paula terlibat adu argumen yang panas di hadapan majelis hakim. Bahkan suara Baim pun kabarnya meninggi karena terbawa emosi. Perdebatan antara Baim sama Paula ada terjadi, memang cukup panjang lah mereka berdua itu. Ya sama-sama mencari, jadi begini prinsipnya, mereka mau mencari kebenaran, kami juga mencari kebenaran. Nah, perdebatan itu jangan kemudian diartikan sebagai upaya adalah untuk melakukan perlawanan-perlawanan yang tidak jelas. Tapi itu harus diartikan sebagai upaya untuk mencari keadilan bersama. Rupanya, yang memicu terjadinya adu argumen di antara Baim dan Paula di dalam ruang sidang dikarenakan pihak Paula menghadirkan 3 orang saksi ahli, yaitu seorang ahli anak, seorang psikolog, dan juga Abimanyu sebagai ahli digital forensik. Dikonfirmasi usai persidangan, alasan ketiga ahli ini dihadirkan pada persidangan, yaitu dalam upaya memberikan bantahan atas berbagai dalil serta bukti yang selama ini telah dibeberkan oleh pihak Baim kepada majelis hakim. Dan yang mengejutkan adalah saksi ahli digital forensik yang dihadirkan untuk menelisik video rekaman CCTV di mana Baim diduga melakukan tindak KDRT kepada Paula Verhoeven. Sudah tidak ada sekarang, apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan, silakan itu secara pakar hukum nanti yang menilai, ya. Tetapi kalau dibaca telematika kita ngelihat dari satunya bukti suatu kontak keras, ya di CCTV bukti keras, ya benturan dan benar-benar memang terkena sampai yang satunya waktu udah dihajar gitu sampai terpental. Oke lah pihak pria, kemudian yang wanitanya sampai terpental karena kontak tersebut. Lalu ada juga kontak jadi melakukan sesuatu, yang pernah melakukan sesuatu kepada kepalanya yang wanita. Ya, di situ jadi konteks ini sehingga dengan pergerakan tangan yang pria kemudian membuat kepala wanita sampai kayak terdorong ke depan. Dengan waktu ada hantaman dari yang kepala yang pria, kepala yang wanitanya itu terdorong. Tapi terkait adanya penilaian dari ahli digital forensik, pihak Baim memberikan bantahannya bahwa yang dinilai oleh sang ahli sama sekali tidak sesuai dengan fakta persidangan. Terpental Nggak itu berlebihan. Nah, kami melihat dalam fakta persidangan itu tidak ada yang terpental. Mereka bahkan menuding bahwa kehadiran saksi ahli digital forensik sama sekali tidak relevan alias tidak ada kaitannya dengan proses perceraian yang sedang berlangsung. Kalau penglihatan kami itu tidak ada kontak fisik, tapi bahwa itu ada percakapan yang serius ada. Tapi prinsipnya dalam persidangan itu tadi ada ahli IT atau ahli digital itu sebenarnya tidak ada relevansinya ya dalam perkara ini, karena ini bukan perkara pidana yang harus dibuktikan bagaimana metadatanya diambil, bagaimana video itu digambarkan dalam sebuah konstruksi digital gitu kan. Saya rasa tidak penting gitu. Ini kan kaitan dengan bukti-bukti kan gitu. Nah, kenapa ini perlu dihadirkan? Karena gini, terdahulu kan kami sudah katakan bahwa ini kan banyak bukti elektronik kan. Nah, untuk bukti elektronik itu makanya harus diukur secara apakah itu kredibel bukti tersebut, apakah bukti itu adalah mempunyai suatu autentifikasi yang benar gitu kan. Jadi untuk mengukur-ukur itu sih sebenarnya gitu kan. Terlihat tidak puas dengan upaya Paula untuk membongkar salah satu bukti rekaman CCTV di mana Baim diduga melakukan KDRT kepada dirinya. Baim pun protes dan rencananya akan menyerahkan bukti video baru pada sidang mendatang. Tadi Baim menyampaikan sebelum persidangan berakhir, dia bilang saya mau mengajukan ada sekitar 2 atau 3 bukti lagi ya. Terkait dengan sebenarnya ada kelanjutan dari versi yang tadi dilakukan analisis oleh ahli tadi itu. Itu ada video berikutnya yang tidak dilakukan analisis. Nah, itulah kemudian yang akan
mau disampaikan kepada majelis hakim lagi untuk dijadikan bukti. Nah dari situ nanti rangkaiannya kan harus jelas. Ini peristiwa ini terjadinya jam berapa, yang tadi dianalisis itu. Ya, pemirsa, beberapa hari yang lalu telah digelar ya sidang lanjutan dari kasus perceraian Baim Wong dan juga Paula Verhoeven, di mana kemarin sidang selanjutannya itu adalah agendanya mendengarkan keterangan dari saksi ahli dari pihak tergugat, yaitu pihak Paula, yang dimana ada beberapa yang membuat terkaget-kaget juga ya, karena rekaman CCTV di situ sudah diperlihatkan di depan hakim yang ya kita juga masih belum tahu pasti seperti apa. Ini kan hanya mendengarkan dari orang yang berada di dalam, karena kan peradilan tersebut dilakukan dengan tertutup bukan terbuka, jadi kita hanya mendengarkan saja nih, belum tahu kepastiannya seperti apa gitu.